Haleluya. Amin. Shalom. Puji Tuhan. Untuk pagi menjelang siang ini, ya, kita sama-sama bersukacita dan bersyukur. Tentunya hari ini juga adalah satu kesempatan yang sangat luar biasa bagi kita semuanya dan secara khususnya bagi saya secara pribadi. Puji Tuhan, dan hari ini kita semuanya ada dalam suasana sukacita surga yang begitu luar biasa bagi kita hari ini. Sebab apa? Karena saya percaya juga bahwa untuk hari ini firman Tuhan akan diberitakan dan dinyatakan bagi setiap kita, hingga firman itu akan benar-benar menjadi satu berkat yang besar, berkat yang hidup, saya kasih bagi setiap kita hari ini. Karena itu mari kita akan membuka dulu Alkitab kita untuk firman Tuhan hari ini yang sudah saya persiapkan bersama. Kalau kita ada yang membawa Alkitab, mari kita akan bersama-sama untuk membuka dari kitab Mazmur pasal yang ke-139. Dari kitab Mazmur pasal yang ke-139 ayat yang ke-1 sampai 4 saja untuk kita baca bersama-sama. Mazmur 139 ayat 1 sampai dengan yang ke-4. Dalam hitungan yang ketiga nanti kita akan membaca bersama-sama. Kalau sudah menemukan atau mendapatkannya, demikian 1, 2, 3. Tuhan untuk pemimpin biduan, sekali lagi dalam hitungan yang ketiga, 1, 2, 3. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku Kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui, ya Tuhan. Ya, puji Tuhan. Firman ini bagi Bapak Ibu atau kita semua, saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita sama-sama memahami dan mengerti dari ayat-ayat ini, terutama ayat 1 sampai dengan yang ke-4 ini. Secara keseluruhan, pasal ini membicarakan atau membahas mengenai satu pengenalan dari seorang yang hebat, seorang yang luar biasa, yakni Daud. Siapa Daud? Tentunya kita sangat mengenal melalui cerita dalam tokoh Alkitab ini. Tentunya hari ini sebelum saya melanjutkan atau saya berbicara lebih lanjut, firman ini saya berikan tema yang ada tertulis di depan, itu mengenal pribadi Tuhan. Mengenal pribadi Tuhan. Dan sebelum saya berbicara lebih lanjut, saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu, karena ada satu pepatah yang mengatakan kalau kita ingat atau kita juga pernah mengetahui dan mendengar atau bahkan pernah mengatakannya sendiri. Pepatah itu mengatakan tak kenal maka tak sayang. Ya, ada yang menjawab berarti ada yang memahami atau ada yang mengerti. Sekali lagi, tak kenal maka tak sayang. Semakin mengenal semakin, ya puji Tuhan. Hari ini saya berdiri di sini atau saya ada di sini, tentunya saya pernah mengetahui dan saudara-saudara juga sudah mengetahui siapa saya, siapa Bapak Ibu, siapa saudara sekalian. Ada yang mengenal siapa saya? Ada yang kenal nggak? Belum kan? Ada juga yang sekedar tahu. Artinya bahwa mengenal dengan tahu itu berbeda. Lain ya. Jadi tahu dengan mengenal itu berbeda. Mungkin kalau saudara-saudara mengenal saya dengan tahu saya itu berbeda. Kalau tahu, oh itu Pak Matius. Pak Matius itu suaminya Ibu Suci, cukup sampai di situ sudah tahu. Tapi kalau mengenal mungkin belum, karena kita tidak pernah
berkenalan, atau memang kita belum mengenal, atau memang kita tidak mengenal. Kenapa? Karena untuk cukup tahu, biasanya kita hanya cukup dengan mendengar, melihat, gitu, atau cukup dengar kabar saja. Tapi kalau untuk mengenal tidak cukup demikian. Untuk mengenal harus ada satu tindakan. Mengapa kita ingin tahu dan lebih lanjut kita ingin mengenal? Tentunya kalau kita ingin mengenal ada satu hal, tindakan-tindakan yang mesti kita lakukan, yang mesti kita kerjakan. Supaya apa? Supaya kita semakin memahami dan semakin mengerti. Pasal ini yang diungkap oleh Daud secara keseluruhan, ayat 1 sampai dengan yang terakhir, yang ke-24 ini berbicara mengenai satu soal pengenalan akan Tuhan lewat pribadi seorang yang bernama Daud. Dia sangat mengerti akan suatu hubungan yang dia pahami, yang dia kenal, siapa Tuhan, siapa Allah itu bagi Daud. Nah, karena itu, saudara-saudara sekalian, apakah kita semua di sini mengenal Allah atau hanya mengetahui bahwa Dia itu Allah? Kalau kita hanya mengetahui bahwa Dia itu Allah, kita tidak akan cukup mengenal secara pribadi, dan kita bisa jadi tidak akan bisa memahami dan mengerti setiap maksud-maksud yang kita kenal, yaitu Tuhan itu bagi setiap kita. Tapi kalau kita hanya cukup mengetahui bahwa oh Dia adalah Allah, oh Dia adalah Tuhan, Yesus yang pernah disalibkan, yang pernah mati, lalu bangkit, lalu naik ke sorga dan akan datang kembali, cukup mengetahui seperti itu kita tidak akan bisa mengenal lebih dalam lagi dan mengerti lebih jauh lagi ketika kita tidak mampu untuk dapat mengenali siapa Allah itu di dalam setiap kehidupan kita. Sehingga sangat mungkin kita akan sering mengeluh, sering merasakan hal-hal yang tidak enak, tidak nyaman dalam setiap sikap dan hati kita ketika menghadapi satu persoalan dan permasalahan dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita mengenal siapa Allah itu di dalam Yesus, mengapa Dia lahir, mengapa Dia mati, mengapa Dia bangkit, mengapa Dia akan datang kembali. Kalau kita mengenal siapa Yesus itu, maka kita akan sangat memahami dan mengerti apa yang terjadi dalam setiap kehidupan kita, sehingga kita tidak akan mudah mengeluh, kita tidak akan mudah mengalami berbagai macam hal-hal yang membuat kita menjadi tertekan dan sebagainya. Tapi kita akan merasakan bagaimana hebatnya Allah itu bagi setiap kehidupan kita. Nah, itu sebabnya pengenalan Daud akan Tuhan. Di sini saya sudah menuliskan atau menggarisbawahi beberapa hal yang tentunya kita bisa lihat di sana. Di sini dikatakan bahwa melalui Mazmur Daud ini kita semuanya akan dibawa dan sama-sama kita akan mengenai beberapa hal. Cukup 3 saja apa yang ingin kita bawa hidup kita ini dan apa sesungguhnya yang Tuhan ingin mau bagi setiap kehidupan kita, setiap rencananya dan kehendaknya bagi setiap kita sekalian. Karena itu hari ini melalui kisah Daud, bagaimana dia mengenal Allah secara pribadi, hendaknya mari sama-sama kita juga mengenal Tuhan secara pribadi juga di dalam setiap kehidupan kita masing-masing. Supaya kita lebih dekat lagi dengan Tuhan, supaya kita lebih intim lagi dekat dengan Tuhan, sama-sama kita akan mengetahui apa yang telah dilakukan Tuhan terhadap Daud dan Daud juga kepada Tuhan. Jadi hari ini sama-sama kita melihat apa yang firman Tuhan ungkapkan bagi kita sekalian di hari ini, bahwa sebelum kita masuk pada bagian perkara yang pertama, kita mesti mengingat bahwa hubungan atau suatu hubungan dalam kekristenan itu adalah mengenai soal bagaimana kita menjalin suatu hubungan yang baik, Tuhan dengan kita, kita juga dengan sesama, supaya ketika kita memiliki satu hubungan yang baik dengan Tuhan, sudah pasti bagaimana kita bisa menjalin satu hubungan yang baik dan yang manis dengan sesama atau dengan orang di sekeliling atau di sekitar kita. Puji Tuhan. Yang pertama,
firman Tuhan hari ini dikatakan bahwa Tuhan mengenal siapa kita. Kalau kita mengenal Tuhan, dikatakan demikian, hendaknya kita juga harus paham bahwa sesungguhnya Tuhan itu lebih dahulu mengenal siapa kita. Karena Bapak Ibu Saudara atau kita sekalian hari ini dikatakan bahwa ketika Allah itu mengenal siapa kita, itu artinya bahwa Tuhan itu sudah memahami banyak hal kehidupan yang terjadi di dalam setiap kehidupan kita. Sebab apa? Sebab sesungguhnya Allah itu mengenal kita lebih daripada ketika kita mengenal siapa diri kita. Ya kan? Karena seringkali kita sendiri ada kalanya tidak mengenal siapa diri kita. Ya kan? Seringkali memang seperti itu, siapa kita. Nah, sehingga kita tidak bisa kadangkala mengontrol, kita tidak bisa menguasai diri karena siapa kita. Tetapi ketika Allah itu yang mengenal siapa kita, Dia mampu untuk mengontrol dan mengendalikan seluruh kehidupan kita. Tetapi kita juga harus memahami dan menyadari siapa diri kita yang sebenarnya. Nah, karena itu pada bagian pertama atau ayat ini bahwa Tuhan mengenal siapa kita, sama-sama kita coba berpikir kira-kira siapa orang yang kita kenal cukup dekat dengan kita. Sebagai satu gambaran saja, kalau Allah itu mengenal siapa kita, kita coba berpikir kembali dalam setiap pribadi. Kira-kira siapa atau orang yang kita kenal secara pribadi, yang secara dekat dengan kita? Apakah dia pasangan kita, apakah dia sahabat atau teman yang senantiasa selalu bersama dengan kita? Kita berpikir, apakah ketika kita mengenal pasangan kita atau teman atau rekan atau sahabat, apakah benar-benar kita sudah mengenal secara utuh, mengenal secara lengkap, mengenal secara mendalam, secara keseluruhannya? Saya ingin bertanya untuk saat ini, sekarang ini, bagi saudara yang anggap saja sekarang saat ini duduk berdampingan kanan dan kiri. Coba lihat kanan kiri. Coba lihat kanan kiri yang teman duduk di sampingnya. Orang yang ada di samping kanan kiri saudara itu teman dekat saudara atau bukan? Teman dekatnya atau bukan yang duduk di samping kanan kirinya itu? Teman dekatnya? Nah, belum tentu kan? Belum tentu kan? Mungkin hanya teman biasa saja. Oh, teman satu kamar, teman satu tempat. Tapi belum tentu adalah teman dekat, belum tentu adalah sahabat. Nah, kira-kira kalau kita yang duduk berdampingan ini atau berjejer ini, kita yang sudah mengenal, pertanyaan saya, mengenal enggak? Samping kanan kirinya kenal enggak? Kenal enggak? Siapa nama sebelahnya? Siapa nama sebelahnya? Oh ya, oh berarti mengenal. Tapi ada yang masih diem. Kira-kira mengenal nggak samping kanan kirinya? Coba ditanya dulu siapa nama sebelahnya. Oh, baru datang belum mengenal ya. Nah, karena di sini kebanyakan adalah rekan atau teman atau sahabat atau saudara. Paling tidak baru mengenal, oh ini namanya A, ini namanya B, dan seterusnya. Nah, kalau sudah mengenal, kira-kira apakah tahu hobinya, apakah tahu kesukaannya, kesenangannya? Pertama, kira-kira kalau sudah mengenal sebelahnya, tahu nggak kesukaannya apa? Tahu nggak hobinya apa? Kesukaannya ayam goreng. Nah, kalau ibu sendiri kesukaannya apa? Ayam goreng, berarti sama, ya kan? Nah, hanya tahu soal itu. Mungkin yang lain masih banyak, perlu banyak untuk mengenal lebih lanjut apa yang disukai, apa yang disenangi, gitu kan? Apa yang tidak disukai dan seterusnya. Mungkin soal makanan, soal warna, gitu kan? Soal yang lain-lain.
Ya, biasanya seperti itu. Kalau kita mengenal lebih dekat seseorang, kita akan tahu hal-hal yang ada padanya. Ya kan? Soal makanan, soal warna, kan gitu kan? Lalu soal hobi, gitu kan? Terus ada hal yang lain, bisa jadi satu hubungan, mungkin pacarnya. Ada yang punya pacar? Belum, ya. Masih muda-muda semuanya, jadi belum punya pacar ya. Ya, itu kalau kita mengenal lebih lanjut, istilahnya seperti itu. Sudah punya suami, sudah punya istri, sudah punya anak, itu kan. Di mana dan lain sebagainya. Artinya kalau kita mengenal, kita lebih tahu hal-hal yang ada pada orang-orang tersebut. Nah, keterbatasan manusia sangat wajar. Tapi ketika Tuhan, ketika Allah yang mengenal siapa kita, Dia tahu lebih banyak dari apa yang kita pikirkan. Dia tahu lebih banyak dari apa yang coba kita ingin ketahui. Itu kan? Allah yang Maha Kuasa, yang dikenal Daud, hendaknya juga adalah Allah yang kita kenal, supaya Dia mengenal siapa saudara, supaya Dia mengenal siapa kita, dan kita tahu bahwa kita juga dikenal Allah. Karena Allah mengenal kita, kenapa? Karena Dia yang menciptakan kita. Ayat yang ke-13. Allah sangat mengenal kita lebih dalam, bahkan dari ujung rambut sampai kaki itu Allah mengetahui. Bahkan apa yang nampak di luar, bahkan sampai yang ada di dalam kedalaman hati dan pikiran kita, Allah juga sangat mengerti dan mengetahui. Kita tidak bisa mengukur kedalaman laut. Kita tidak bisa mengukur sampai di mana ujung jalan. Tapi Tuhan mengetahui hal-hal yang tersembunyi sekalipun di dalam hati maupun pikiran kita. Jadi intinya ketika kita memiliki satu perkara yang tersembunyi di dalam hati dan pikiran, hal-hal yang menjadi persoalan dan beban dalam hidup kita, kita hendaknya tidak boleh menjadi khawatir, menjadi takut. Sebab apa? Ada Tuhan, ada Allah yang mengerti dan mengetahui isi hati dan pikiran kita. Kalau demikian, hendaknya selalu kita berdoa dan menyembah kepada Tuhan. Sebab Dia yang tahu dan mengerti hal-hal apa yang ada dalam kehidupan kita. Jadi kalau punya masalah, kalau punya persoalan, datangnya kepada siapa? Kepada Tuhan. Kalau datangnya kepada Ibu A, datangnya kepada Bapak A, nanti nggak bisa kejawab masalahnya. Kalau soal cerita-cerita, mungkin curhat, ya, mencurahkan isi hati, sekedar hanya bicara, tidak apa-apa, tidak masalah. Tapi ketika kita ingin minta solusi, minta jalan keluar terhadap persoalan permasalahan, seringkali orang-orang di sekeliling kita atau teman, bahkan keluarga kadangkala juga tidak memberikan jalan keluar. Kadangkala memberikan tapi tidak maksimal, terbatas. Nah, oleh karena itu, ketika kita punya persoalan, datanglah kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan, berdoa, menyembah kepada Tuhan, dan mengatakan isi hati dan pikiran kepada Tuhan. Sebab Tuhan sangat mengenal kita, siapa saudara kita, yang laki-laki maupun yang perempuan. Allah sangat mengenal keinginan, kemauan, dan kehendak apa yang ada di dalam diri kita. Bisa saja orang-orang yang kita pikir bisa mengerti, bisa memahami kita, kadangkala mereka tidak mengerti, kadangkala mereka tidak memahami. Kadangkala apa yang kita mau, apa yang kita inginkan, kadangkala juga tidak terpenuhi. Tetapi ketika kita kembali kepada firman, sebagaimana Daud, dia memiliki satu hubungan yang indah dengan Tuhan, sebab dia tahu hanya Tuhan yang mengenal dia, yang mengerti dia, sehingga ketika ada banyak hal yang Daud pikirkan, yang Daud rasakan, dia percaya
bahwa Tuhan itu mengetahui segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupannya. Sebab itu tadi kita sudah membaca di dalam ayat ini bahwa Tuhan menyelidiki, Tuhan mengetahui. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa kalau aku berjalan, berbaring, dan segala jalanku kau maklumi. Jadi setiap tingkah pola, setiap hal-hal yang manusia itu perbuat, yang orang itu lakukan di luar, di dalam, setiap orang yang manusia banyak kerjakan, apakah mereka sedang tidur, apakah mereka sedang berjalan, apakah mereka sedang bekerja, apakah mereka sedang melakukan segala sesuatu, sesungguhnya Tuhan itu mengetahui apa yang kita perbuat. Amin. Ya. Saya tahu di sini atau di tempat ini, di berbagai tempat itu dipasang kamera yang bisa yang bisa mengetahui segala gerak-gerik tingkah pola kita di sini. Apa namanya, Sisi? Ya, CCTV. Tahu kan? Ya, tahu. Ada di dapur, ada di kantor, ada di halaman, ya kan? Ada di mana-mana. Nah, itu untuk mengawasi segala sesuatu yang tidak bisa dijangkau secara langsung. Artinya dengan hanya memonitor dengan alat sehingga bisa menjangkau, mengetahui segala sesuatu yang ada di sana, di sana, di sana maupun di sana. Semuanya bisa dimonitor, bisa diketahui. Maksudnya supaya segala sesuatunya bisa diawasi dengan baik. Tetapi ada satu pribadi yang lebih tahu dari mata CCTV, yaitu mata Tuhan. Dia mengawasi sebab dia mengenal kita. Kalau CCTV hanya mengetahui di mana kita berjalan, di mana kita duduk, di mana kita berbaring, di mana kita sedang ngobrol dan lain sebagainya. Tapi kalau mata Tuhan, dia tidak hanya cukup mengetahui apa yang ada di luar, tapi dia mengetahui apa yang ada di dalam hati maupun di dalam pikiran. Dia tahu, dia mengerti, dia memahami. Jadi kalau kita sedang punya pikiran yang kalut, yang gelisah, hati yang tidak tenang, yang khawatir, percaya bahwa ada Tuhan yang sedang melihat kita. Ada Tuhan yang sedang mengawasi kita. Karena itu percaya kepada Tuhan. Katakan kepada Tuhan semua kekhawatiran dan kegelisahan hidup kita. Serahkan kepada Tuhan. Nanti Tuhan akan mengerjakan hal-hal yang baik bagi setiap kehidupan kita. Itulah sebabnya dikatakan bahwa Tuhan mengenal siapa kita. Karena kita adalah umat ciptaannya. Dia yang menciptakan kita. Dia yang membentuk kita. Dia yang menenun kita. Dia yang menjadikan kita. Jadi tidak ada yang Tuhan tidak perhatikan, tidak ada yang Tuhan tidak indahkan, tidak ada yang Tuhan itu tidak pedulikan. Setiap kita masing-masing, yang di kota, yang di desa, yang di luar sana, yang di dalam sini, tidak ada yang dibiarkan Tuhan. Tuhan akan sangat mengawasi dan Tuhan akan sangat menjaga setiap pribadi dan setiap kehidupan kita. Itu yang pertama. Yang pertama Tuhan mengenal siapa kita. Yang kedua Tuhan itu selain mengenal siapa kita, yang kedua adalah bahwa jadi selain Tuhan itu mengenal siapa kita, Tuhan itu yang mengajar atau Tuhan yang mendidik kita. Sudah dilanjutkan? Tidak ada. Ya, selain Tuhan yang mengenal siapa kita, Tuhan itu yang menerima kita apa adanya. Jadi selain Tuhan mengenal siapa saudara, selain Tuhan itu yang mengetahui seluruh kehidupan kita,
Tuhan itu menerima kita apa adanya. Ya, karena Tuhan itu sangat mengerti dan mengenal siapa kita, sehingga Tuhan tidak pernah tidak menerima kita dalam setiap kehidupan kita, apapun itu yang terjadi, apapun itu hidup kita, keadaannya dan lain sebagainya. Tuhan menerima kita apa adanya. Karena apa? Dalam hal ini, dalam sebuah hubungan biasanya memang terjadi hal-hal kekurangan ataupun kelebihan dari setiap orang. Kalau Tuhan itu mengenal kita, Tuhan juga menerima kita apa adanya. Dan Tuhan tidak pernah membuat seseorang itu menjadi ditolak. Karena apa? Karena Tuhan tahu orang-orang yang Dia kenal itu adalah orang-orang yang menjadi miliknya. Sebab itu Tuhan tidak pernah menolak setiap orang yang mau datang kepada Dia. Sebab itu Tuhan tidak pernah membahas kekurangan kita. Tuhan tidak pernah juga membahas mengenai soal kelebihan-kelebihan sebagai satu hal yang khusus untuk menolak ataupun menerima kita. Apa adanya dalam setiap kelemahan dan kekurangan kita, Tuhan akan sangat mau menerima setiap hidup kita. Apakah kita laki-laki atau perempuan? Apakah kita tua atau muda, kita kaya atau miskin, kita orang yang tinggal di kota atau di desa, kita orang yang punya kelebihan atau kita orang yang banyak kekurangan, dalam segala hal Tuhan itu menerima kita apa adanya. Tuhan tidak pernah membeda-bedakan kita. Oh, ini orangnya cantik, lalu Tuhan pilih. Oh, ini orangnya jelek, lalu Tuhan tidak mau. Oh, ini orangnya ganteng, lalu Tuhan pilih. Oh, ini orangnya jelek, Tuhan nggak mau. Oh, ini orangnya sehat. Oh, ini orangnya normal, lalu Tuhan pilih. Oh, ini orangnya cacat, lalu Tuhan nggak mau. Bukan begitu. Tuhan menerima kita apa adanya. Dalam setiap kelemahan, dalam setiap kekurangan, dalam setiap kelebihan, dalam setiap hal apapun yang ada pada kita, kita sadar siapa kita, bahwa kita adalah milik Tuhan. Anak yang sudah diciptakan oleh Tuhan, sehingga ketika kita merasakan siapa kita dalam segala kekurangan dan kelebihan kita, sesungguhnya Tuhan itu menerima kita apa adanya. Dia tidak pernah membuat kita menjadi berbeda. Jadi ketika kita bisa melakukan hal-hal yang patut dan pantas untuk bisa kita kerjakan di dalam Tuhan, melayani, memuji Tuhan, bernyanyi bagi Tuhan, setiap kelemahan dan kekurangan kita, kalau semua tujuannya adalah untuk menyadari bahwa kita ini sebagai milik Tuhan, pasti Tuhan itu akan sangat bangga dengan setiap kehidupan saudara. Apapun kondisi dan keadaan yang sedang terjadi di dalam kehidupan kita. Dan Tuhan mengasihi kita tanpa pamrih. Dia tidak pernah mengasihi kita karena satu syarat dan lain sebagainya. Aku mengasihimu karena kamu punya duit. Aku mengasihimu karena kamu punya banyak talenta. Aku mengasihi kamu karena kamu masih muda. Aku mengasihi kamu karena ini, itu, dan sebagainya. Tidak. Tuhan tidak pernah mengasihi kita dengan pamrih, dengan hal-hal menjadi syaratnya. Tuhan mengasihi siapa kita, Tuhan mengasihi siapa saudara, Tuhan mengasihi apapun keadaan kita. Jadi Tuhan tidak pernah membuat kita menjadi merasa bahwa kita ini tidak dikasihi Tuhan. Tuhan sangat mengasihi dan menyayangi kita dalam segala keadaan dan dalam setiap kondisi kehidupan kita. Yang terjadi apapun hari ini, saya percaya yang di belakang, yang di tengah, yang di depan, dengan segala keadaan hidup kita, dengan segala kondisi fisik tubuh kita, Tuhan itu pasti akan sangat mengasihi kita ketika kita mau hidup bagi Dia dan menyerahkan seluruh hidup kita bagi Dia. Karena itu percayalah kepada Tuhan, Allah yang mengasihi kita, Allah yang telah mengenal kita, Allah yang sangat-sangat memperhatikan kehidupan kita dan menerima kita
apa adanya. Dia tidak pernah pandang bulu, dia tidak pernah pilih-pilih di antara kita untuk dikasihi oleh Tuhan. Semua kita yang ada, siapapun kita, adalah orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Yang ketiga atau yang terakhir, dikatakan di sini Tuhan mendidik kita. Tuhan mendidik kita. Kalau dalam kata arti mendidik, itu artinya ada satu pengajaran, pembelajaran bagi hal-hal yang mesti kita sampaikan dan kita lakukan. Biasanya kalau di sini saya tulis Tuhan mendidik kita, artinya bahwa sama seperti seorang guru mengajari atau menyampaikan hal-hal yang sangat baik berupa ilmu untuk disampaikan kepada orang yang ingin menyerap dan menerimanya, supaya orang yang mau belajar itu bisa menjadi orang yang pintar, orang yang mengerti dan memahami segala sesuatu hasil dari dia belajar dan diajar. Tuhan mendidik kita. Kalau Tuhan mendidik kita, itu artinya bahwa sama seperti dia adalah seorang guru. Pastinya dia adalah seorang guru yang baik. Bukan seperti guru yang tidak baik. Seorang guru yang baik, dia akan mengajarkan hal-hal yang baik kepada murid-muridnya. Yesus selalu disapa, Yesus selalu disebut dengan sebutan guru. Karena memang dia adalah juga seorang guru. Dia adalah seorang pendidik, dia adalah seorang pengajar yang baik. Kalau kita ini sadar bahwa kita ini adalah seorang murid, tentunya kita ingin belajar. Tentunya kita ingin apa? Ingin terus mendapatkan ilmu, mendapatkan sesuatu dari guru tersebut, yakni Tuhan, yakni Allah kita. Yesus adalah guru yang baik bagi kita yang terus mengajarkan kebenaran di dalam kehidupan kita. Sehingga kalau kita menjadi khawatir, Tuhan selalu berkata, jangan khawatir. Kalau kita takut, jangan kamu takut. Tuhan menyertai kita, Tuhan menolong kita, Tuhan memperhatikan kita, Tuhan memberkati kita, Tuhan menguatkan kita. Dia mendidik kita walaupun seringkali ada banyak hal-hal yang menjadi kesalahan-kesalahan, ketidakmengertian kita, kekurangan ajaran kita bisa jadi, tapi Tuhan itu sanggup mengajar dan mendidik kita, sebab dia adalah seorang guru yang baik. Guru yang baik adalah mengajarkan hal-hal yang baik pula. Guru mengajar bukan menghajar. Jadi guru itu mengajar bukan menghajar. Jadi kalau ada muridnya yang tidak bisa, guru itu tidak boleh menghajarnya. Dalam kata arti memukulnya, mencubitnya, dan lain sebagainya. Kalau ada murid yang salah atau yang belum mengerti, yang belum tahu, seorang guru yang baik harus mendidik dengan benar dan mengajarinya. Biasanya kan seperti itu. Kalau ada murid tidak bisa baca, ya guru tugasnya mengajari membaca. Kalau ada murid yang bandel, yang nakal, guru itu mengajarkan supaya muridnya itu menjadi baik dan tidak nakal, tidak bandel. Seperti itu, bukan memukul atau bukan menghajarnya. Nah, guru yang baik itu digambarkan di sini adalah Tuhan Yesus, adalah Allah kita di dalam Yesus yang terus mengajarkan kebenaran di dalam kehidupan kita. Sehingga ketika kita mulai melakukan hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang mulai menyimpang, menyeleweng sebagainya, maka Tuhan itu terus menuntun kita dan mengajarkan kebaikan melalui firman Tuhan yang menuntun setiap kehidupan kita supaya kita menjadi murid yang baik, supaya kita menjadi pribadi yang baik, yang berkenan, dan semakin menjadi mirip, semakin menjadi sama seperti gurunya, yakni Yesus, Tuhan Allah bagi kita. Jadi hari ini saya percaya dengan pengenalan kita kepada Tuhan melalui pengenalan Daud kepada Allah dan firman Tuhan hari ini, mari bersama-sama kita menjadi pribadi yang juga semakin mengenal Tuhan itu siapa bagi kita, Allah itu siapa bagi kita. Dia adalah pribadi yang sangat luar biasa bagi kita, yang mengajarkan tentang kebenaran dan kehidupan di dalam setiap kita masing-masing, supaya kita semakin menjadi serupa dengan Kristus, supaya kita semakin menjadi mirip dengan Sang Pencipta,
kita. Karena itulah tujuan daripada firman Tuhan bagi kita. Tuhan memberkati. Saya aminkan firman Tuhan, dan biarlah kebenaran firman ini akan memberkati kita dan menguatkan setiap hidup kita dan iman kita. Hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Tuhan Yesus memberkati.